Awalnya, ibu ini berdoa kepada Tuhan agar diberikan anak yang kondisinya cacat pun gak apa-apa. Yang penting dia sehat dan dapat bertahan hidup. 9 bulan kemudian, doanya pun terjawab. Dia mengandung bayi yang ketika beranjak dewasa, anak ini lebih memilih hidup di hutan, menjauhi semua orang, pandai berlari, pandai memanjat pohon, makan pisang, buah-buahan, dan rerumputan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia juga memiliki bentuk kepala yang mirip dengan di dunia ini. Setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing yang membuat dirinya berbeda dengan orang-orang lain. Kita harus dapat mensyukuri keunikan yang kita miliki serta mengembangkannya menjadi sebuah kelebihan diri, bos. Akan tetapi, di Rwanda, Afrika, ada seorang laki-laki berusia 21 tahun yang benar-benar unik, baik secara fisik maupun tingkah lakunya. Laki-laki ini bernama Jajiman Eli yang menjadi sorotan dunia dan sedang viral-viralnya karena keunikannya, bos. Setiap hari, dia berlari dan mendaki beberapa mil untuk menghindari para pembuli, bos. Sejak kecil, Jajiman ini selalu dibully oleh warga kampung karena dia sangat berbeda dengan manusia pada umumnya, bos. Secara fisik saja, Jajiman ini sudah kelihatan berbeda karena dia mengalami kondisi yang disebut dengan mikrosefali, yaitu sebuah kelainan unik yang mana ukuran kepalanya jauh lebih kecil dibandingkan ukuran kepala manusia pada umumnya, bos. Dan karena sering dibully, si Jajiman ini akhirnya memiliki sebuah kelainan lagi, bos. Dia jadi ketakutan tiap lihat warga dan lari ke hutan dengan kecepatan penuh dan naik ke atas pohon. Tiap hari, dia selalu lari ke hutan dan tinggal di sana. Dia makan pisang dan buah lainnya. Dia malah gak suka makanan manusia pada umumnya, bos. Ketika diberi makanan masakan ibunya, Jajiman ini jarang menyentuh makanan tersebut, bos. Selain itu, karena selalu dibully, dia juga gak berani sekolah, bos. Akhirnya, Jajiman ini benar-benar tidak tahu apa-apa, bos. Gak seperti warga desa pada umumnya. Jadi kesimpulannya gini, bos. Awalnya, kan si Jajiman ini cuma punya kelainan fisik, yaitu bentuk kepala yang kecil. Akan tetapi, karena kelainan ini, dia dibully oleh warga. Dan karena dibully, dia jadi gak berani sekolah dan memilih tinggal di hutan. Dan selalu berlari tiap bertemu warga. Jadi keanehannya itu malah bertambah banyak, bos. Membuatnya benar-benar berbeda dengan manusia pada umumnya. Hal ini malah membuatnya semakin dibully oleh warga sekitar dengan sebutan manusia monyet, bos. Aduh, kasihan banget ya, bos, si Jajiman ini. Padahal nih, bos, bagi orang tuanya, Jajiman dianggap sebagai sebuah mukjizat karena Jajiman merupakan jawaban Tuhan atas doa dari Ibunda Jajiman, bos. Karena sebelumnya Ibunda Jajiman selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta anak yang bisa bertahan hidup, tidak peduli seperti apapun kondisi anak tersebut. Walaupun anak itu bakal lahir abnormal, tidak apa-apa, bos, selama dia tidak meninggal. Doa ini diucapkan disebabkan sang ibunda terlanjur trauma, bos. Karena sebelumnya kelima anaknya meninggal semua, bos. Dan 9 bulan kemudian doa mereka pun terkabul, bos, dengan lahirnya Jajiman Eli ini. Saat lahir, Jajiman memiliki kepala yang hanya berukuran bola tenis, bos. Unik memang, tapi sang ibunda sangat menyayangi Jajiman. Beliau menganggap bahwa Jajiman adalah sebuah pesan dari Tuhan. Akan tetapi, tidak demikian dengan para warga sekitar yang tidak menganggap putranya sebagai anak-anak, tetapi lebih menganggapnya sebagai monyet, bos. Dan para warga ini terus mengganggunya. Ini sangat menyakitkan bagi sang ibunda, bos. Bagaimana tidak, ketika anaknya kembali dari hutan, warga langsung meneriakinya dan memanggilnya monyet, bos. Bahkan tak jarang ada warga yang memukulinya hanya karena si Jajiman ini berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan pembulian ini gak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, bos. Namun juga orang dewasa yang dengan sadisnya membuli si Jajiman ini. Jadi warga benar-benar menganggap si Jajiman ini bukan sebagai manusia, namun lebih sebagai binatang, bos. Jajiman pada dasarnya terlahir dengan kesulitan dalam belajar, bos. Mungkin karena volume otaknya yang kecil membuat dia kesulitan dalam mencerna pelajaran sekolah.
Ditambah lagi, dia selalu dibully sehingga dia tidak berani bersekolah dan takut dengan penduduk desa, bos. Jadi, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Ditambah lagi, dia kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain, bos. Praktis, dia menjadi benar-benar berbeda dengan warga pada umumnya. Dia jadi memilih untuk tinggal di hutan dekat dengan desanya di Rwanda dan sering makan pisang dan buah-buahan lainnya, bos. Bahkan ketika seminggu full berada di hutan, dia sering makan rerumputan, bos. Dan ketika di rumah, dia juga sering menolak makanan yang disiapkan oleh ibundanya. Karena selalu diejek dan dikritik, akhirnya dia belajar cepat untuk berdiri atau bahkan melompat tinggi ke pohon untuk menghindari penindasan yang terus-menerus dari warga desa, bos. Dia juga mendaki 20 mil setiap hari dan terkadang dia berjalan hingga 143 mil dalam seminggu, bos. Ketika dia melihat orang, yang dia lakukan hanyalah lari dari mereka, bos. Kemanapun dia lari, ibundanya harus mengejarnya. Bahkan, seringkali sang ibunda mengejar putranya ke dalam hutan dengan tali lasso agar tidak pergi terlalu jauh, bos. Bahkan menurut warga sekitar, mungkin saja kalian berlari jajiman ini setara dengan kecepatan atlet lari terbaik dunia, bos. Karena larinya itu luar biasa cepat dan tiap hari memang itulah yang selalu dia lakukan, yaitu berlari dan terus berlari untuk menghindari manusia lain, bos. Walaupun sebenarnya ada juga sebagian warga yang simpatik dengan kondisi Jajiman ini, bos. Jadi mereka berusaha membantu ibunda Jajiman untuk menghalau anak ini dari hutan, bos, agar si Jajiman ini terhindar dari bahaya. Akan tetapi mereka tentu sangat kesulitan, bos, karena kan si Jajiman ini sudah terlanjur takut dengan semua orang, bos. Diperparah lagi, kondisi perekonomian orang tuanya benar-benar berada di bawah garis kemiskinan, bos. Orang tuanya kesulitan untuk membiayai kehidupan anaknya yang sangat mereka sayangi tersebut, bos. Tapi untungnya ada organisasi daerah tersebut yang cukup peka dengan keadaan ini. Dan akhirnya mereka menggalang dana untuk membantu perekonomian ibunda Jajiman, bos. Ya, seperti itulah sekelumit kisah tentang Janjiman Eli, seorang anak laki-laki yang lahir berbeda dan selalu dibully oleh warga, bahkan dianggap sebagai manusia monyet. Aku gak ngerti harus memberikan komentar seperti apa tentang Jajiman Eli ini, bos. Karena ini unik banget. Dan yang jelas, kasihan banget, bos. Aku gak bisa bayangin ke depannya dia bakal seperti apa, bos. Ketika kelak orang tuanya sudah meninggal dan gak ada yang merawatnya lagi. Apakah dia bakalan benar-benar menjadi manusia hutan seperti Tarzan, bos? Soalnya dia benar-benar takut dengan manusia. Dan dia juga gak tahu apa-apa karena memang gak pernah sekolah, bos. Ditambah lagi, dia gak bisa berkomunikasi dengan manusia lain, bos. Padahal nih, bos, menurutku kalau ada orang yang dapat membimbingnya, harusnya dia bisa menjadi seorang atlet lari, bos. Dengan kemampuan larinya yang dia miliki saat ini, siapa tahu kelak dia bisa menjadi juara dunia. Atau kalau menurut kalian gimana, bos? Apa pendapat kalian tentang Jajiman Eli ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Makasih banget kalian sudah menonton video ini sampai di menit ini. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya, bos. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.